Jana melihat sosok makhluk tinggi besar penuh bulu dengan mata merah. Gendruwo Gunung Arjuna ikut hadir pula menyambut kedatangan Jana. Amit-amit Ki, tapi itu jelas sekali Ki. Sudah, tak apa-apa, kita lanjutkan lagi. Sebentar lagi sampai, sudah dekat. Ketika tutup kotak kayu dibuka, Jana pun tersenyum bahagia karena betulah di atas kain kafan di dalam kotak kayu, tumpukan uang senilai 1 juta sudah ada di sana. Sesuai perintah Aki Rujen, tumpukan uang 1 juta itu dia simpan di bawah kain kafan. Jadi terus-terusan seperti itu. Datang duit nih 1 juta kiriman dari lelembutan Gunung Arjuna. Di atas kain kafan langsung disimpan ke bawah kain kafan. Di atas kain kafan kan kosong lagi, nggak ada uang. Uangnya kan di bawah. Nah nanti hari Jumat Legi ataupun Wage, uang bertambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Beberapa waktu lalu Akang membagikan kisah nyata dari almarhum Haji Jana yang melakukan ritual pesugihan di Gunung Arjuna. Tetapi waktu itu, di video yang pertama, lebih fokus ke cerita pesugihan yang dilakukan oleh Kang Jaja, yang merupakan sepupu dari almarhum Haji Jana. Narasumber cerita ini adalah sosok Kang Ate, yang merupakan salah satu kawan kerja dari almarhum Haji Jana ketika jualan kerupuk di daerah Malang, Jawa Timur. Seperti yang sudah Akang ceritakan, waktu itu Jana mengantar Jaja ke rumah Aki Rujen, juru kunci Gunung Arjuna, di tahun 90-an. Di mana ternyata Jana baru mengetahui kalau sepupunya itu, si Kang Jaja, melakukan pesugihan dengan bantuan Aki Rujen. Pesugihan yang jelas agak asing pula di telinga kita. Walau dalam praktiknya begitu mirip dengan beberapa jenis pesugihan lain seperti buto ijo atau pesugihan kemukus dan pesugihan Nyiroro Kembang Sore, di mana mereka melakukan ritual pesugihan dengan salah satu syarat utamanya adalah melakukan perjalanan. Namun di pesugihan Raja Pengantin yang dilakukan oleh Kang Jaja itu lebih ekstrim kan. Karena setiap dalam 1 tahun Jaja ini punya 5 wanita simpanan, yang nantinya salah satu di antara kelima wanita ini akan dijadikan tumbal. Di mana si tumbal sudah mati diambil, maka Jaja harus lekas mencari penggantinya. Jadi dalam 1 tahun Jaja tetap
punya 5 perempuan sebagai pelampiasan nafsu dan syarat ritual pesugihan yang dia jalani selama bertahun-tahun. Waktu itu Jana dan Kang Jaja pulang dari kediaman Aki Rujen. Selepas semalam Jaja melakukan ritual pengasahan yang konon katanya mengaku sebagai ilmu pengasihan dan ilmu penglaris, yang padahal jelas ternyata adalah ritual pesugihan. Di mana di kontrakan Jana, Jaja pun menceritakan semuanya tanpa ada satupun yang dia tutupi. Di sini Akang sendiri sewaktu mendapatkan cerita dari Kang Ate cukup ngeri. Karena kalau dipikir-pikir, nih keluarga semuanya pemuja setan semua. Kecuali mungkin Aki Raksa, guru silat yang merupakan kakek dari Jana. Aki Rajudin atau dulu lebih dikenal dengan nama Haji Rajudin yang ke Mekah setiap tahun. Harta kekayaannya melimpah. Pabrik kerupuknya ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jawa Timur pula yang dikelola sama Kang Jaja. Itu pelaku pesugihan juga pemuja setan. Yang selepas Akang telusuri, Akang tanyakan kembali, itu katanya muja dari Gunung Kawi. Kembali ke Jaja dan Jana, di mana waktu itu dikontrakan Jaja menjelaskan semua awal mula ritual-ritual pesugihan yang dia jalani dengan bimbingan Aki Rujen. Di situ Jaja pun bertanya kepada Jana, "Jan, di surat yang dulu Aki Rajudin titipkan ke kamu, katanya kamu ingin pula mengikuti jejak seperti Aki Rajudin. Dalam arti kamu mau ikut pesugihan, Jan?" "Ya, itulah Kang. Terus terang saja, memang pengen Kang ikut ritual pesugihan. Ya biar cepet kaya lah Kang. Bayangin aja sama Kang Jaja, selama beberapa tahun Jana berumah tangga sama Lilis Kang. Ternyata selama itu Lilis seringkali dihina oleh ibu bapak kandungnya sendiri, oleh kakak-kakaknya. Karena saya dan Lilis masih tinggal di rumah mertua Kang. Dan Lilis baru cerita sewaktu saya mau berangkat kerja kemari Kang. Sakit Kang, sakit hati saya. Sudah bisa saya bayangkan Kang, beberapa bulan ini selama saya di Malang, saya baru pulang sekali. Dan selama itu pula Lilis menahan tekanan batin Kang, menahan sakit hati atas cibiran ibu bapak kandungnya sendiri Kang. Aduh, ya kalau seperti itu mah Jan, kamu ya mesti seperti Akang. Kamu tinggal datang saja ke Aki Rujen. Kamu ngomong langsung sama beliau. Terus terang saja Jan, Aki Rujen itu tak hanya bisa memberi satu jenis jalur pesugihan saja. Dulu pun Akang itu dikasih beberapa opsi, beberapa pilihan. Tapi Kang, itu dulu waktu ritual pertama, Akang ritualnya di mana? Ya di Gunung Arjuno. Di Gunung Arjuno, Jan. Tepatnya di tempat keramat yang disebut Goa Antaboga. Disitulah Akang melakukan ritual dibimbing Aki Rujen. Sampai kamu tahu sendiri seperti apa sekarang. Pabrik yang dulu karyawan cuma 3-4 orang. Bahkan Akang sendiri ikut jualan. Sekarang yang jualan udah lebih 20 orang. Yang kerja pun banyak. Omsetnya pun luar biasa Jan. Kamu tahu sendirilah, dari setoran anak-anak aja tiap hari berapa? Kali sebulan. Belum lagi yang suka pesan langsung ke pabrik lewat Akang.
Gak bakal Jan, gak bakal yang namanya kekurangan harta. Kalau kita banyak harta, banyak duit, siapa yang mau mandang rendah kita? Di dunia ini Jan, uang itu segalanya, menduduki tahta tertinggi kemuliaan manusia. Uang Jan. Ucap Jaja yang terus mempengaruhi Jana. Tapi Kang, apa mungkin Akirujen mau Kang membantu saya? Pastilah Jan, pasti mau. Buktinya kemarin Nyai Putri itu kan datang ke mimpi kamu waktu akang ritual semedi. Itu tandanya ada bagian buat kamu Jan untuk ikut ritual di Gunung Arjuna. Jana pun mengangguk paham. Lantas semakin kuatlah niatnya dalam hati untuk meminta bimbingan Akirujen melakukan ritual pesugihan. Singkat cerita, selepas dipengaruhi sedemikian rupa oleh Jaja, Jana pun bertekad bulat. Terlebih ingat akan omongan Lilis istrinya yang mengizinkan bahkan mendorong dia buat muja biar bisa kaya raya. Satu hari, Jana pun sepulang jualan kerupuk sambil ngasih duit setoran, dia langsung ke kontrakannya Kang Jaja. "Kang, akang di dalam gak?" teriak Jana sambil mengetuk-ngetuk kaca jendela. "Ada apa Jan? Sebentar, akang lagi berak," ucap si Jaja dari dalam. Jana pun hanya tersenyum menunggu di luar. Tak lama terdengar suara langkah kaki Jaja mendekat. Lantas Jaja pun membukakan pintu. "Ada apa Jan?" "Ini Kang, mau ngasih duit setoran, tapi Jana ada perlu sama akang." "Yo ngomong aja di dalam yuk." Langsung dibawa ke dalam. Duduk di tikar, ya maklum kan di kontrakan bukan di rumah. "Gimana Jan?" "Gini Kang, ngomongin masalah 2 hari lalu loh Kang. Masalah ke Akirujen Kang." "Ya, terus bagaimana?" "Jadi gini Kang, rencananya hari Minggu depan Jana mau ke Purwosari, mau nemuin Akirujen. Tapi ada masalah Kang." "Masalah? Masalah apa Jan?" "Motor tinggal kamu pakai langsung ke Akirujen." "Masalah apa?" "Ya itu Kang, kan kata Kang Jaja tempo hari juga harus beli sesaji. Buat biaya lah Kang. Intinya buat biaya." "Oh, buat biaya. Jadi kamu gak punya duit Jan?" "Ya iyalah Kang, uang kemarin kan udah diweselin ke rumah buat si Lilis. Jana udah gak punya duit Kang. Mau pinjem lah Kang." "Pinjam berapa Jan?" "Ya 1,5 juta aja Kang." "Loh, gede. Gimana nanti cara ngembaliinnya?" "Ya Allah Kang, masa nggak percaya sih sama saudara sendiri?" Iya, akang cuma bercanda. Cukup emang duit segitu." "Ya kalau kurang kan nanti ngomong lagi lah sama Kang Jaja," ucap si Jana. Jaja nggak keberatan, mau berapapun yang dipinta oleh Jana pasti dia kasih. Lawong itu amanah dari Akirujen, kakek mereka, lewat surat tempo lalu. Lalu Jaja pun masuk ke dalam kamarnya. Kontrakan yang terdiri dari ruang tamu, 1 kamar dan 1 kamar mandi menyatu dengan dapur pula. Tak lama Jaja keluar menyerahkan segepok uang. Lah duit 1 juta tahun 90-an, yo banyak gepokannya. Terlebih itu kan uang setoran anak-anak. Langsung dikasih ke si Jana. "Nih Jan, duit 1,5 juta. Nanti kalau pulang, kamu ngomong lagi sama akang. Gak usah kamu pikirin kapan mau ngembalikan. Kalau ritual lulus, duit sudah ada, terserah. Dibalikin ya syukur, enggak juga enggak apa-apa. Toh nanti kita kan jadi seperguruan," ucap Jaja.
Jana pun dengan senang hati menerima uang pemberian Kang Jaja. Waktu berlalu, hari Minggu memang biasa nih para pedagang di pabrik kerupuk Kang Jaja semua pada libur. Ada yang main kemana lah, ada yang nyari cewek lah. Wah udahlah, ruksak memang nih para perantau yang dulu jualan kerupuk bareng si Haji Jana. Rata-rata walau sudah punya anak bini di kampungnya, di perantauan ya gitu. Nyari cewek hanya sekedar untuk pelampiasan nafsu. Itu pengakuan dari narasumber Akang, dari Kang Ate. Bahkan Kang Ate pun katanya pernah di kebun tebu, bayarnya goceng. Alasnya pakai plastik. Tamu satu keluar dari kebun tebu, langsung masuk lagi. Jadi nggak sampai keburu cebok tuh perempuan, udah diantri dari belakang. Itu kata Kang Ate ya. Dulu tapi tahun 90-an. Kalau sekarang kan ya gak jauh beda. Nah, waktu itu Jana pun langsung berangkat menuju ke daerah Kecamatan Purwosari. Seperti yang teman-teman ketahui, Gunung Arjuno itu secara administratif berada di perbatasan 3 daerah, Kota Batu, Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Nah, jalur pendakian paling horor nih, paling mistis, itu kan jalur pendakian Pia Purwosari yang gerbangnya ada di Tambakwatu. Nah, dari Tambakwatu inilah nantinya Jana bersama Aki Rujen naik ke Gunung Arjuno menuju ke pos 1, di mana disitulah lokasi tempat ritual. Gunung Arjuno adalah salah satu gunung yang dianggap suci di Pulau Jawa. Dari antara 5 gunung yang disucikan oleh saudara kita yang beragama Hindu, di mana dalam kitab Tantu Panggelaran atau kitab Tantu Pagelaran yang berasal dari tahun 1557 tahun Saka atau tahun 1635 Masehi, di mana dulu konon katanya di masa lalu Pulau Jawa ini kedudukannya miring ke arah barat, dan Pulau Jawa itu tak bisa diam, selalu terguncang oleh ombak di lautan. Maka para dewa yang waktu itu dipimpin oleh Batara Guru atau Dewa Siwa memindahkan puncak tertinggi yang merupakan Gunung Mahameru yang berada di India. Dipotong, yang pangkal gunungnya disebut Gunung Kailas. Lalu potongan gunung bagian atas ini oleh para dewa itu dibawa ke Pulau Jawa. Namun dalam perjalanannya, sempalan-sempalan dari gunung ini berjatuhan yang menjadi 5 buah gunung. Yang pertama disebut Gunung Katong, Gunung Wilis, Gunung Kampud, Gunung Kawi, dan Gunung Arjuno. Itu berdasarkan kitab Tantu Panggelaran. Maka kelima gunung ini dianggap gunung suci. Yang Gunung Semeru ya udah jelas, kalian semua pun pasti tahu. Di perjalanan, Jana yang waktu itu tak jadi menggunakan motornya Kang Jaja. Jana naik angkutan umum. Singkat cerita, tiba di daerah Purwosari, Jana langsung naik ojek menuju ke desa Tambakwatu. Dia masih ingat jalan menuju ke rumahnya Aki Rujen, karena baru minggu kemarin ke sana. Tiba di dekat halaman rumah Aki Rujen, Jana turun dari motor dan membayar ongkos. Alangkah kagetnya dia ketika berbalik, Aki Rujen sudah berdiri tersenyum di depan rumahnya. Loh, kok Aki Rujen udah di luar? Kayak yang tahu saya mau ke sini, pikiran Jana. Jana pun lantas masuk beruluk salam. Masuk,
Sudah Aki tunggu dari tadi pagi. Semalam ada wangsit yang datang ke Aki. Katanya kamu mau datang kemari, ucap Ki Rujen. Jana pun hanya mengangguk sambil menggaruk-garuk kepala. Loh, wangsit dari mana? Apakah selama ini dia dipantau pula oleh lelembutan Gunung Arjuno sampai bisa membaca isi pikirannya? Tapi Jana nggak peduli lah. Dia fokus ke tujuan utamanya. Jana pun dibawa masuk ke dalam rumah. Lalu di dalam duduk seperti biasa di atas tikar seperti minggu lalu. Jana pun tanpa banyak basa-basi lagi langsung ngomong ke Aki Rujen. Begini Ki, mungkin Aki sudah bisa menebak lah apa isi hati dan pikiran saya, apa tujuan saya. Begini Ki, saya ingin ikut pesugihan Ki, ingin kaya raya Ki. Oh, jadi kamu ingin mengikuti jejak saudaramu si Jaja? Iya Ki. Tapi kalau bisa Ki, apakah ada pesugihan lain selain pesugihan yang dijalani sama Kang Jaja Ki? Ya, walaupun saya suka pula main perempuan, tapi kalau seperti Kang Jaja, aduh, saya takut Ki. Oh gitu. Aki kira kamu mau ikut pesugihan seperti saudaramu itu si Jaja, raja penganten. Enak loh. Syarat utamanya kan kamu cuman tinggal nyari perempuan, nganu-nganu. Kalau udah puas nanti tinggal ditumbalkan, ganti lagi. Itu kan paling enak. Duit banyak, usaha dibantu, kaya raya kamu nanti. Harta berlimpah, perempuan tinggal milih, Jan. Enggak lah Ki, enggak. Saya ini enggak seperti itu Ki. Ya walau main perempuan pun cuman buat ya sekedar hiburan saja Ki. Tapi kalau harus sampai jadi perempuan simpanan seperti yang dilakukan Kang Jaja, saya enggak mau Ki. Saya kasihan sama Lilis istri saya Ki. Lawang saya mau ikut pesugihan, itu kan ada dorongan pula dari istri saya Ki. Dorongan? Maksudmu istrimu ngasih izin kamu muja? Wah, bukan ngasih izin lagi Ki. Istri saya ya malah nyuruh saya muja Ki. Cuman ya itu Ki, dia nggak mau jadi tumbal. Kalau orang lain ditumbalkan sih nggak masalah katanya Ki. Yo saya juga nggak mau lah kalau numbalin anak istri. Lawang saya nyari pesugihan itu kan biar kaya raya bisa bahagiain anak istri Ki. Aki Rujen pun mangguk-mangguk memahami keinginan dari Jana. Ada Jan, ada. Di Goa Ontobogo atau Goa Antaboga. Di situ ada dua jenis pesugihan yang ditawarkan oleh Hyang Antaboga. Raja pengantin dan pesugihan kandang bubrah. Kandang bubrah. Kandang bubrah itu seperti apa Ki? Ya cirinya kalau pesugihan kandang bubrah itu nanti kamu setiap 1 tahun sekali harus merenovasi rumah kamu. Walaupun masih bagus ya kamu bongkar. Dan terus-terusan seperti itu biar uang terus mengalir dari alam sana. Oh, ngaji ngarangkai Ki. Ngaji ngarangkai? Iya Ki. Kalau di daerah saya di Sunda itu disebutnya ngaji ngarangkai Ki. Yo, bodoh amat lah. Yang jelas seperti itu. Goa Antaboga itu tepat berada di pos 1 pendakian atau jalur Pia Tambakwatu. Jalur paling mistis. Karena memang konon katanya menurut cerita Kang Ate itu mayoritas di sana katanya saudara-saudara dari Hindu. Makanya jalur Pia Tambakwatu ini jangan heran kalau begitu masuk bau dupa sudah tercium menyengat.
itu adalah kekayaan budaya masyarakat kita. Nah, di situ pun Aki Rujen menjelaskan sedikit tentang asal-usul Goa Antaboga. Goa Antaboga sebenarnya tidak terlalu dalam, lebih cocok mungkin disebut sebagai ceruk batu. Tetapi Goa Antaboga ini, menurut cerita yang dipercaya, di situ adalah bekas tempat pertapaannya Sang Hyang Antaboga di masa lalu. Sang Hyang Antaboga yang semasa mudanya lebih dikenal dengan nama Nagasesa. Dia hidup di dasar bumi, lapis ketujuh di Kahyangan Sapta Pratala. Bahkan di cerita pawayangan konon katanya Sang Hyang Antaboga ini, dia turut andil mengasuh Raden Wisanggeni, sosok anak dari Arjuna yang tadi inginkan kelahirannya oleh Batara Brahma yang mengandung wisa api. Itu di cerita pawayangan. Antaboga atau Sang Hyang Antaboga adalah putra dari Antanaga dengan Dewi Wasu yang merupakan putri dari Sang Hyang Anantaswara, anak keempat Sang Hyang Wenang dengan Dewi Sayati. Yang berarti Hyang Antaboga itu ada kaitan erat dengan Semar Badranaya, Batara Ismaya, dan Sang Hyang Otipati, atau istilah kata dalam bahasa lain ada hubungan dengan Dewa Trimurti. Nah, Hyang Antaboga, beliau ini menikah dengan Dewi Superti, yang dari pernikahannya itu dikaruniai 2 orang anak. Satu anak perempuan yang cantik jelita yang diberi nama Hyang Nagagini, dan anak laki-laki yang bernama Naga Tatmala. Namun walaupun namanya naga, wujud mereka ini manusia. Yang dalam satu keterangan di dunia spiritual, Ibu Ratu Nagagini, dia bersuamikan Bima, anak kedua dari Pandawa 5, yang nantinya melahirkan Raden Anterja. Taulah ya cerita pawayangan seperti apa. Nah, itu sepintas cerita tentang Goa Antaboga dengan sosok Sang Hyang Antaboga yang menjadi penguasa goa tersebut. Lalu Aki Rujen selepas menceritakan sepintas cerita dari Goa Antaboga, dia pun mengatakan kalau ritual itu harus dilakukan tepat malam Jumat Wage atau malam Jumat Legi. Karena selain dari 2 hari itu, Jumat Wage atau Jumat Legi, kata Aki Rujen, itu belum bisa menjamin keberhasilan si pelaku ritual. Kalau ritual di malam 2 Jumat itu, Jumat Wage, Jumat Legi, itu dijamin keberhasilannya, ucap si Aki Rujen. Jana pun mengangguk-angguk paham. Lantas dia pun berkata, berarti Ki, hari ini gak bisa langsung ritual ya Ki? Ya gak bisa Jana. Kalau kamu mau ritual ke Goa Antaboga, itu paling nanti malam Jumat depan. Kamis besok itu kan Kliwon. Nah, habis Kliwon kan Jumatnya Legi. Malam Jumat Legi besok lah baru kita naik ke Gunung Arjuno, ucap Ki Rujen. Lalu Ki Rujen pun menjelaskan syarat-syarat apa saja yang harus Jana sediakan untuk keperluan ritual nanti. Lalu Jana, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk kebutuhan ritual. Sajen Ki, iya, sesaji untuk persembahan.
apa saja, Ki? Umbo rampe, kembang 3 warna, kopi manis, kopi pahit, air putih, air susu, teh manis, dan teh pahit. Lalu sesisir pisang raja dan umbo rampe lain, termasuk pinang siri, dan yang paling utama darah ayam cemani. Kaget dong Jana ketika mendengar darah ayam cemani. Kalau yang lain oke lah, gampang, bisa dicari di pasar daerah Malang banyak. Lah ini ayam cemani harus nyari kemana? Waduh, kalau syarat lain sih gampang, Ki. Tapi itu loh, Ki, darah ayam cemani saya harus nyari kemana, Ki? Itu sih mudah. Nanti biar Aki yang carikan. Berikan saja uang untuk keperluan itu semua. Jana pun mengangguk-angguk paham. Lantas bertanya lagi, berapa, Ki? Berapa uang yang harus saya serahkan ke Aki untuk syarat-syarat ritual nanti? Aki Rujen lantas duduk terdiam, seolah pikirannya sedang menghitung. Kening sampai kerut-kerut tuh. Mungkin ngitung pisang raja sesisir berapa, kembang berapa, ayam cemani berapa. Lagi hitung-hitungan di kepalanya. Semuanya sekitar 900.000 Jana. Waduh, 900, Ki? Iya, 900.000. Sanggup tidak? Sanggup, Ki. Saya sanggup. Uang pun langsung dia serahkan ke Aki Rujen. Aki Rujen tersenyum menerima uang dari Jana. 900.000 tahun 90. Kalau sekarang ya nilainya 9 jutaan lah. Nah, selepas menyerahkan uang ke Aki Rujen, Jana pun pamitan pulang. Sepanjang jalan, Jana berpikir, aduh, nih duit tinggal 600, sisa gope. Pasti mesti pinjam lagi ke Kang Jaja. Kira-kira Kang Jaja mau ngasih apa kagak? Pikir si Jana. Tapi Jana ini lah-lahan lah. Gimana nanti? Singkatnya, Jana pun pulang kembali ke kontrakan. Ternyata Kang Jaja sudah nunggu. Maka ketika bertemu, Jaja pun langsung memberondong Jana dengan berbagai pertanyaan. Yang intinya menanyakan pesugihan apa yang akan dilakukan oleh Jana. Jana pun berterus terang. Dia sempat ditawari pesugihan raja penganten seperti Kang Jaja. Tapi Jana menolak. Dia lebih memilih ikut pesugihan kandang bubrah. Jaja pun memaklumi. Karena tahu betul Jana ini begitu mencintai Lilis istrinya. Lantas di kesempatan itu pula Jana pun cerita kalau ritualnya dilakukan malam Jumat Legi nanti. Dan tentunya yang paling penting, Jana meminjam uang lagi kepada Kang Jaja. Yang dengan senang hati, Kang Jaja pun memberikan uang kepada Jana. Waktu itu, Kang Jaja ngasih lagi duit 1 juta. Berarti totalnya hutang si Jana 2,5. Tapi itu nggak perlu dibalikin. Inilah setan saling membantu. Gotong royongnya iblis kayak gini nih. Kalau dalam kesesatan saling bantu mereka. Dalam kebaikan ya saling menyingkirkan. Saling menghalangi. Itulah kelakuan iblis baik dari golongan manusia ataupun golongan jin. Singkatnya, selepas mendapatkan uang, Jana pun hanya tinggal menunggu waktu yang sudah ditentukan Aki Rujen. Hari Kamisnya, sepulang jualan, Jana pun menemui Kang Jaja kembali untuk pamitan ke rumahnya Aki Rujen. Jaja menyuruh Jana menggunakan sepeda motor karena hari waktu itu sudah agak mendung, ditakutkan hujan di perjalanan, perjalanannya nanti ke Purwosari tersendat. Jana pun tersenyum dan berterima kasih.
Lantas dengan tekad bulat penuh persiapan, Jana langsung menuju kediaman Aki Rujen. Yang betullah ketika tiba di kediaman Aki Rujen, hujan deras pun langsung mengguyur seketika. Maka waktu itu ketika disuguhi minuman dan berbicara dengan Aki Rujen, Aki Rujen pun mengatakan kepada Jana, kalau nanti malamlah mereka berdua akan naik ke Gunung Arjuno. Namun sebelum itu, tepat selepas sholat maghrib, Aki Rujen mengajak Jana untuk melakukan ritual di dalam kamar semedi, tempat ritualnya Jaja beberapa waktu lalu. Di kamar gelap itu, Aki Rujen membakar dupa. Beberapa sesaji pun tertata cukup rapi, di mana maksud tujuan Aki Rujen melakukan ritual adalah untuk meminta izin penguasa Gunung Arjuno untuk melancarkan niat mereka berdua. Jana hanya duduk terdiam di belakang Aki Rujen. Hawa mistis tentu terasa begitu kental dirasakan oleh Jana waktu itu. Terlebih gelapnya kamar Aki Rujen dan rasa dingin hawa dari hujan yang sudah reda menerpa tubuh Jana, membuat Jana agak sedikit menggigil kedinginan. Selepas melakukan ritual di kamar semedi, Jana pun diajak ke belakang rumah Aki Rujen. Jan, sekarang kita ke belakang rumah. Kita sembelih ayam cemani untuk diambil darahnya untuk ritual nanti di Goa Antaboga. Iya Ki, saya serahkan semua sama Aki, ucap si Jana, yang lantas mengekor di belakang Aki Rujen. Sampai di belakang rumah, Aki Rujen menyuruh Jana mengambil ayam cemani dalam kurungan. Lantas dibawa oleh Jana, Aki Rujen pun duduk berjongkok di belakang rumah, membakar 3 batang dupa, dan di depannya ada sebuah mangkuk, di mana mangkuk ini untuk menampung darah ayam nanti. Jan, bawa ayam cemaninya kemari. Baik, ucap si Jana. Jana pun mendekat. Nah, ketika disuruh memegangi ayam, Aki Rujen berkata, Jan, pejamkan matamu, konsentrasi, dan bayangkan. Bayangkan apa, Ki? Bayangkan orang yang paling kamu benci saat ini. Maksudnya buat apa, Ki? Sudahlah, ikuti saja perintah Aki. Ini untuk kelancaran ritualmu nanti. Jana pun mengangguk, mengikuti saja instruksi Aki Rujen. Dia nggak tahu apa-apa, disuruh ya dilakonin. Maka sambil memegang sayap dan kaki ayam cemani, Jana pun memejamkan mata. Orang yang paling dia benci waktu itu hanya satu. Siapa? Bapak mertuanya Jana, yang sering menghina dan merendahkan Jana di depan Lilis istrinya. Bahkan begitu membenci Lilis. Lalu Aki Rujen terdengar tertawa kecil. Lantas Aki Rujen pun langsung menyembelih ayam cemani. Ketika disembelih, bukan suara ayam yang didengar telinga Jana, tetapi suara manusia. Agak kenal namun samar, kurang begitu jelas. Namun Jana serasa akrab dengan jeritan suara lelaki samar tadi. Darah ayam pun mengucur ke mangkuk, seolah diperas habis. Mangkuk itu pun setengahnya penuh dengan darah ayam cemani hitam. Selepas selesai, darah ayam itu pun oleh Aki Rujen dia bawa ke dalam rumah, diikuti Jana
yang menenteng bangkai ayam cemani. Dan bangkai ini kita bawa untuk ritual di Goa Antaboga. Baik. Lalu bangkai ayam itu dimasukkan ke dalam kantong kresek yang terlebih dulu dibungkus kain kapan. Sebuah keperluan memang sudah Aki Rujen sediakan. Jana pun membawa tas jinjingan yang cukup besar, yang isinya itu sesaji. Aki Rujen dengan setelan pakaian hitam-hitam, menggenakan penutup kepala seperti belangkon, lantas membawa kain sarung pula. Yang menurut Aki Rujen, hawa di Gunung Arjuno pastilah begitu dingin, terlebih selepas turun hujan. Namun Aki Rujen ketika mau mengajak Jana berangkat, dia terdiam. Waduh, lupa Aki. Ada apa Ki? Jan, itu baju kamu ganti. Loh, kenapa Ki? Pantrangan naik ke Gunung Arjuno itu tak boleh mengenakan baju warna merah, Jan. Oh gitu Ki. Memang kalau pakai baju warna merah, kenapa Ki? Bisa ndak pulang kamu, Jan? Sudah, ganti saja pakai baju Aki. Ada tergantung di kamar. Baik Ki. Jana pun balik lagi ke kamar. Baju kaos merahnya dia letakkan, lalu menggunakan baju Aki Rujen yang walaupun agak bau apek, ya namun apa boleh buat. Gak ada pakaian lain. Selepas berganti pakaian, barulah mereka berdua berangkat bersama-sama. Singkatnya, Jana yang mengenakan sandal jepit mengikuti Aki Rujen. Melewati jalanan setapak sampai tibalah di depan sebuah gapura. Mungkin itu gapura rute pendakian. Nah, ketika di gapura ini, Aki Rujen mengajak Jana berhenti. Berhenti sebentar, Jan. Aki, mau ritual dulu di sini. Sekali lagi mau meminta izin kepada para lelembutan di Gunung Arjuno. Jana hanya mengangguk saja. Lantas Aki Rujen meminta sebatang dupa. Diberi oleh Jana, dupa dibakar, dupa ditancapkan tepat di tiang gapura. Lantas di situ Aki Rujen pun beruluk salam, membaca mantra dalam bahasa Jawa. Kalau orang Sunda bilangnya ngarekes. 15 menit lamanya Aki Rujen melakukan hal itu. Lantas mulailah perjalanan pun mereka berdua lakukan. Jana yang takut kesasar karena memang suasana yang begitu gelap gulita. Tak ada cahaya rembulan. Lawang baru reda hujan. Hawanya terasa begitu dingin. Di jalanan setapak tanah berbatu, Jana memegang ujung sarung Aki Rujen. Kalau ketinggalan, bisa nyasar nanti. Jana kan gak tahu sama sekali daerah Gunung Arjuno. Lalu ketika mulai berjalan masuk ke rute pendakian, Aki Rujen berkata, Jana, apapun yang nanti kamu saksikan, kamu dengar, jangan sampai membuat kamu ketakutan. Itu hanya bagian ujian saja dalam perjalanan ke Goa Antaboga. Jana hanya mengangguk. Jalan terus mereka lalui berdua. Berjalan beriringan dengan Jana yang terus memegang erat ujung sarung Aki Rujen. Ketika di tengah perjalanan, Jana yang sudah merasakan begitu kelelahan, terlebih tali sendal jepitnya sampai putus yang membuat Jana nyeker malam itu. Tanah pun dinginnya terasa seperti es batu, membuat Jana menggigil. Ki, apa masih jauh Ki? Jangan bilang jauh. Loh, kenapa Ki? Nanti yang ada malah jadi jauh beneran. Jangan sembarangan kalau ngomong di Gunung Arjuno. Kamu bilang jauh, nanti jadi jauh beneran. Bilang saja, dekat.
Oh iya Ki, udah deket Ki. Nah gitu, nanyanya kayak gitu. Ini aki-aki segala masalah dipermasalahin, ucap Jana. Apa? Enggak Ki, ayo Ki lanjut lagi. Jalan lagi tuh. Nah makin dalam, makin jauh berjalan, Jana mulai merasa ketakutan. Banyak suara-suara aneh yang Jana dengar di kiri dan kanan jalanan setapak. Bukan suara hewan, tapi lebih mirip suara setan. Suara dengkuran, suara geraman, bercampur aduk menjadi satu seolah-olah Jana dan Aki Rujen yang berjalan menuju Goa Antaboga itu menjadi tontonan makhluk-makhluk halus penghuni Gunung Arjuno. Ibarat kata, nih dua orang jalan kayak konvoy, kayak pawai, di kiri kanan banyak penonton. Ya kurang lebih seperti itu. Karena dalam pandangan mata Jana, sesekali dia melihat sosok makhluk-makhluk halus tak kasat mata yang begitu menakutkan. Jana ini sepanjang jalan lebih banyak menutup mata, saking takutnya menyaksikan itu semua. Napas Jana mulai tersengal-sengal, perut mulai keroncongan. Ingin rasanya berhenti untuk makan, tapi Aki Rujen melarang. Menurut Aki Rujen, tak boleh berhenti sebelum sampai di tujuan Goa Antaboga, karena nanti akibatnya fatal. Jana pun akhirnya hanya bisa berusaha bertahan. Makin jauh, mulailah gangguan-gangguan semakin parah. Jana ketika membuka mata, menoleh ke samping kiri jalan setapak, dia terkejut sampai teriak, lompat memeluk Aki Rujen. Loh, ada apa Jan? Anu Ki, ada setan Ki. Sudah, jangan takut. Itu para penghuni di sini, gak bakal ganggu, gak bakal mencelakai kamu. Jana melihat sosok makhluk tinggi besar penuh bulu dengan mata merah. Gendruwo Gunung Arjuno ikut hadir pula menyambut kedatangan Jana. Amit-amit Ki, tapi itu jelas sekali Ki. Sudah, tak apa-apa, kita lanjutkan lagi. Sebentar lagi sampai, sudah dekat, ucap Aki Rujen. Jana pun mengangguk. Nah, ketika sudah mendekati ke arah pos 1 Goa Antaboga, Jana mendengar suara senandung perempuan dari arah kanan. Lantas Jana pun yang penasaran, karena suara senandung ini begitu memikat hati, seperti suara siren atau putri duyung di lautan yang suka nyanyi-nyanyi katanya. Ini sama, cuman ini kayaknya putri setan. Nah, si Jana akhirnya nyari-nyari sumber suara senandung perempuan ini. Begitu menoleh ke samping kanan, tepat waktu itu Jana melihat sosok perempuan cantik yang pernah datang ke mimpi Jana waktu menemani Kang Jaja ritual di rumah Aki Rujen. Pegangan tangan Jana ke ujung sarung Aki Rujen sampai terlepas. Jana berbalik menatap ketika si perempuan cantik menggupaikan tangan, tersenyum lembut ke arah Jana. Jana hanya berdiri terpaku. Sementara itu, Aki Rujen yang sudah cukup jauh baru sadar. Waduh, si Jana kemana? Jana! Aki Rujen teriak sekuat tenaga. Tapi Jana yang sudah dalam posisi terkena pengaruh perempuan cantik, si Nyai Ratu, Nyai Putri, sesembahannya Kang Jaja, dia tak mendengar suara apapun, hanya mendengar suara merdu si Putri. Aki Rujen yang sadar kalau Jana sudah terpisah,
Dia pun lantas berlari kembali ke belakang. Terlihatlah sosok Jana berdiri mematung. Pahamlah Aki Rujen ketika menatap ke atas. Aduh, yo pantes. Putri, mohon maaf, ini bukan bagianmu, teriak Aki Rujen sambil menundukkan kepala. Lalu Aki Rujen mendekat ke Jana. Pundak Jana ditepuk begitu kencang. Barulah Jana kembali tersadar. Aduh, Aki, kemana Ki perempuan tadi? Jana, bukannya sudah Aki bilang, jangan jauh-jauh dari Aki. Untung kamu gak dibawa ke alam sana. Mati kamu nanti. Ampun Ki. Aduh, ampun Ki. Ya sudah, cepat. Sudah dekat. Baik Ki, ucap Jana. Yang sadar baru selamat dari ujung kematian. Jana dituntun kembali sampai singkatnya tibalah Jana di area pos 1 Goa Antaboga. Nah, di area pos 1 ini ada 3 situs. Yang pertama Goa Antaboga. Lalu di sampingnya tak jauh dari Goa Antaboga, di situ pun ada Sanggar Pemujaan, tempat ibadahnya saudara-saudara dari Kejawen. Itu berupa seperti panggung batu, tembok kalau sekarang ya, yang dimana disitulah saudara-saudara Kejawen melakukan kegiatan peribadatan. Nah, lalu di ujungnya ada satu lagi situs pula yang disebut Monumen Antaboga, yang hanya berupa batu yang begitu besar dengan payung kuning sebagai hiasan. Walau alam, monumen apa sebenarnya batu tersebut? Nah, Jana yang kelelahan diajak oleh Aki Rujen untuk duduk beristirahat di sebuah pendopo di sana, yang memang tempat istirahatnya para peziarah atau para pendaki Pia Purwosari. Tentunya malam itu begitu sepi. Hanya ada Jana dan Aki Rujen si juru kunci. Jan, sekarang kita istirahat saja dulu di sini. Iya Ki, saya kelaparan Ki. Yowis, mangan, ucap Ki Rujen. Biasanya kan kalau mau ritual nih mesti puasa, ngosongin perut. Ini mah kagak boleh makan. Maka Jana pun langsung mengambil roti bekalnya, dibagi dengan Aki Rujen. Mereka berdua pun menikmati roti bawanya Jana. Selepas makan 2 buah roti, perut sudah terisi. Jana pun menyulut sebatang rokok. Suasana pun hening. Tak ada yang berbicara di antara mereka berdua. Jana memperhatikan sekitar area tempat keramat Goa Antaboga. Merinding ketakutan Jana dibuatnya, karena sesekali Jana melihat kelebatan-kelebatan makhluk tak kasat mata berseliweran di sekitaran mereka. Namun karena ada Aki Rujen di sampingnya, Jana tidak terlalu ketakutan. Lawong Aki Rujen juru kunci, lo pasti setan-setan di sana sudah pada kenal dengan sosok Aki Rujen. Waktu itu, Jana duduk di samping Aki Rujen, hanya terhalang sekitar setengah meter saja. Di tengah Jana yang sedang asik merokok, tiba-tiba ada yang menyentuh pundak Jana dari belakang. Apa tadi? Pikir Jana. Lantas menoleh. Terasa sekali itu tadi jari-jari tangan menyentuh pundaknya Jana. Ki, Ki, ada apa? Tadi Ki, ada yang nyentuh pundak saya Ki. Oh, sudah. Itu bukan apa-apa. Istirahat saja dulu, ucap Aki Rujen kembali. Nah, Jana pun terdiam. Pegang rokok aja sampai gemetar. Karena dari belakang terasa sekali ada yang meniup-niup tengkuknya Jana. Terasa begitu hangat.
Ditambah muncul bau yang begitu amis, tercium jelas oleh Jana. Namun anehnya, Aki Rujen tidak merasakan itu semua. Jana pun makin mepet duduknya ke samping Aki Rujen. Loh, ada apa Jan? Anu Ki, ada yang niup-niup tengkuk saya Ki. Hangat Ki, baunya amis Ki. Loh, sudah, Aki bilang diam. Biarkan saja, mereka cuma usil, ucap Aki Rujen. Jana makin lama makin ketakutan dong. Lantas Aki Rujen berkata, Jan, wis, matikan rokok kamu. Loh, kenapa Ki? Sudah dipanggil. Siapa yang manggil Ki? Yaitu penguasa Goa Antaboga. Kapan Ki? Yo tadi, waktu kamu disentuh pundak. Itu panggilan dari beliau. Oh iya Ki. Sekarang bagaimana Ki? Ya ritual cuk. Nah si Aki Rujen pun langsung ngajak Jana ritual. Dibawa ke pendopo di depan Goa Antaboga. Itu ada bangunan saung di sana. Pas banget di mulut goanya. Jadi nyatu sama mulut goa. Lalu Aki Rujen yang berjalan paling depan diikuti Jana di belakang yang membawa tas jinjingan berisi sesajen. Masuk bersama ke dalam. Aki Rujen menyuruh Jana menata semua sesaji termasuk bangkai ayam cemani yang sudah dibalut kain kapan. Terlihat ada bercak darah berwarna merah. Diletakkan ditata sedemikian rupa termasuk darah ayam cemani yang langsung dikucurkan ke dalam gelas. Dan sesaji lain pun mulai ditata oleh Jana dan Aki Rujen. Lalu selepas semua tersedia, termasuk kinang siri, sesisir pisang raja, Aki Rujen pun menyuruh Jana membakar 7 batang dupa, mewakili 7 lapis bumi, tempat kediaman Sang Hyang Antaboga atau Anantaboga di Kahyangan Sapta Pratala. Yang konon Kahyangan Sapta Pratala itu ada di lapisan bumi ke-7, yang keindahan istananya hampir mirip dengan kerajaan Swargaloka di Kahyangan atas sana, tempat tinggalnya para dewa. Aki Rujen pun memulai ritualnya. Cukup lama mereka berdua duduk bersila di pendopo itu, di depan Goa Antaboga. Lalu Aki Rujen berbalik ke arah Jana. Jan, sekarang kamu masuk ke dalam gua. Semedilah di sana. Nanti kalau sudah selesai, Aki yang akan menjemput kamu ke dalam. Baik Ki, antar ke dalam Ki. Yowis, Aki antar, ucap Ki Rujen. Nah, mau masuk ke Goa Antaboga, itu kan ada tangga sekitar 3 anak tangga lah. Yang bentuknya itu ornamen sisik-sisik ular. Nah, kata Aki Rujen menunjuk ke anak tangga yang 3 itu, yang seperti melingkar nih, setengah lingkaran. Aki Rujen bilang, Jan, ini anak tangga, tapi sebenarnya ini ular besar hitam, penjaga Goa Antaboga. Terbukti ketika Jana menginjakkan telapak kaki, bukan injak lantai, bukan injak tembok, bukan injak batu. Yang dirasakan telapak kaki Jana, dia seperti menginjak sisik ular. Sampai Jana terkejut. Wis tenang, gak apa-apa, ada Aki, ucap Ki Rujen. Jana pun menenangkan diri. Lantas dibawa masuk ke dalam Goa Antaboga. Memang pendek goanya ini, gak dalam. Di situ ada altar batu. Dan terlihat dinding-dinding goanya itu meneteskan air. Sepertinya resapan air hujan tadi sore. Jan, duduk semedi di sini. Bakar dupa 3 biji. Iya Ki. Aki kemana?
Aki menunggu di luar di mulut gua, di tempat sesaji tadi. Jana pun mengangguk. Lantas Aki Rujen keluar. Menurut cerita Kang Ate dari almarhum Haji Jana, Goa Antaboga waktu itu gelap gulita. Bahkan sampai jari-jari tangan Jana pun tak terlihat, saking pekat dan gelapnya. Lalu Jana mulai membakar 3 batang dupa, di mana di situ di depannya ada bekas dupa-dupa pula, seperti bekas para pertapa beberapa waktu ke belakang. Terbukti banyak yang pernah berkunjung ke sana. Ya memang seperti itu. Lalu 3 batang dupa yang sudah menyala dia tancapkan di sana. Barulah ada sedikit penerangan. Nah, Jana pun mulai duduk bersila memejamkan mata. Sesuai perintah dari Aki Rujen, Jana dipersilakan membaca wirid apapun yang dia ketahui. Jana ya taunya cuma bismillah, ya baca bismillah doang. Nah ini uniknya, kalau di tempat pemujaan pesugihan lain gak boleh menyebut asma Allah. Nah di sini diperbolehkan. Maka Jana menganggap kalau ritual pesugihan ini ya baik jalur putih. Sambil duduk bersila, Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Jana yang memang minim didikan agama, karena dibesarkan sang kakek yang seorang guru silat, kurang beragama pula. Ya taunya bismillah ya bismillah. Baca bismillah aja terus tuh. Nah, ketika sedang duduk semedi di situ, Jana makin lama mulai merasakan suasana yang semakin berbeda. Suasana di gua yang memang dingin, makin lama malah makin membuat tubuh Jana menggigil. Tak berselang lama, di tengah Jana yang berjuang dari hawa dingin yang menerpa tubuhnya, Jana mendengar alunan suara gamelan yang cukup samar. Gamelan Jawa tentunya. Lalu diselingi kemudian dengan suara desisan-desisan ular. Yo kan gua Antaboga. Sang Hyang Antaboga itu kalau dalam posisi Tiwikrama itu kan naga besar yang luar biasa. Maka wajar kalau di situ Jana mendengar suara desisan-desisan ular. Wong rajanya ular. Jana pun mulai merinding ketakutan. Namun tak se-ekstrim sewaktu dalam perjalanan. Hanya suara-suara saja hanya suara-suara aneh saja yang mengganggu Jana waktu semedi. Entah sudah jam berapa, Jana sudah merasa kedua pahanya kebas. Pantat terasa sudah begitu tebal. Tiba-tiba Jana mendengar dinding gua di sampingnya seperti ada yang mengetuk-ngetuk. Dalam pikiran Jana, waduh, ini penghuni guanya pasti hadir, pasti sudah datang. Lalu disambut aroma yang begitu wangi luar biasa. Rasa takut di hati Jana hilang. Jana ketika mencium aroma wangi barusan, dia pun kembali tenang. Sampai Jana tak merasakan apapun lagi, bahkan tak bisa merasakan tubuhnya sendiri. Jana masuk dalam kondisi suwung. Rasa hilang, pikiran hilang. Jana masuk dalam kondisi kekosongan, puncak dalam sebuah semedi. Sampai akhirnya terdengar suara Aki Rujen menegur Jana. Jan, buka matamu Jan. Ritualmu sudah selesai, kamu sudah diterima. Jana terkejut oleh tepukan pundak Aki Rujen. Sudah Ki? Sudah. Kamu sudah diterima. Persembahanmu sudah diterima. Kamu sudah jadi pemuja. Lantas selanjutnya apa Ki? Nanti kita bicarakan di rumah Aki. Ayo, sekarang kita keluar. Jana pun dituntun berdiri, dibawa keluar dari goa Antaboga. Lantas sebelum pulang, Aki Rujen membakar kembali 3 batang dupa. Jana terkejut
Karena bangkai ayam cemani hanya menyisakan kain kapan dan beberapa lembar bulu. Ketika ditanyakan, Aki Rujen hanya tersenyum saja. Selepas selesai melakukan ritual penutup, Aki Rujen pun membawa Jana kembali turun ke rumah kediamannya di daerah Tambak Watu. Nah, di perjalanan turun ini, gangguan-gangguan yang semalam mengiringi Jana betul-betul hilang. Perjalanan terasa begitu menyenangkan bagi Jana. Terlebih dalam pikirannya, wah, sudah jadi orang kaya segala macam. Duit, wah, segala macam pikiran Jana, hayalannya udah kemana-mana. Nah, di perjalanan ini Jana pun menanyakan, Ki, itu ayam cemaninya kemana, Ki? Ya wes dipangan, wes dimakan. Sudah, itu tandanya kan sudah berhasil. Baik, Ki. Nah, singkat cerita, pagi harinya nih, Jana sudah tiba kembali di kediaman Aki Rujen. Lalu Aki Rujen menyuruh Jana membantu dirinya membuat sebuah kotak kayu. Kotak kayu yang cukup tipis. Ukurannya sekitar 40 cm dengan ketinggian 30 cm. Lengkap dengan penutupnya. Ini kotak kayu untuk apa, Ki? Kotak kayu ini tentu nantinya sebagai tempat para parewangan dari Gua Antaboga mengirimkan uang kepada kamu. Mengirimkan uang? Maksudnya bagaimana, Ki? Jan, ada berapa uang di saku kamu sekarang? Jana pun bilang, ada uang 1 juta lebih. Lalu Jana disuruh memasukkan uang 1 juta sebagai uang modal. Jana nurut. Duit 1 juta diletakkan Jana di dasar kotak. Lalu ditutupi oleh Aki Rujen dengan selembar kain kapan. Jan, ingat kata-kata Aki. Nanti setibanya kamu kembali di kontrakan, setiap hari kamu harus bakar dupa 3 batang di atas kotak kayu ini. Nanti uang di dalam kotak ini akan bertambah. Kamu simpan 1 juta, akan nambah 1 juta di atas kain kapan. Dan ingat, hanya boleh dibuka Jumat Legi dan Jumat Wage. Jangan dulu digunakan sebelum penuh 1 kotak. Itu nanti buat modal kamu. Nah, di sini istimewanya nih. Kalau kandang bubrah lain, itu kasih duit, bangun rumah, usaha dilancarkan, tiap setahun sekali renovasi. Nah, ini selain seperti kandang bubrah pada umumnya, keistimewaannya ada di kotak kayu tempat uang dari Aki Rujen. Jadi selama Jana menjadi pengikut, jadi pemuja, uang di kotak kayu itu akan terus bertambah, dan bertambah, tak akan pernah habis seumur hidup Jana. Loh, kok bisa gitu, Ki? Kamu mesti tahu, goa itu goa Anantaboga. Antaboga, arti dari nama Anantaboga. Dalam bahasa Sanskerta, Ananta itu artinya tidak akan habis. Boga itu makanan. Lah di sini uang. Jadi uang kamu ini nggak akan pernah habis, bahkan terus bertambah dan bertambah. Ingat, tak boleh 1 hari pun kamu lupa membakar dupa. Harus terus dibakarkan dupa. Karena nanti itu sebagai pertanda ciri para lelembutan, para parewangan datang ke tempatmu menyerahkan uang ke dalam kotak. Paham? Pak, paham, Ki. Tapi apa ada bacaan tertentu, Ki, sebelum saya bakar dupa? Yo, ada. Aki ajarkan. Nah, Aki Rujen
mengajarkan doa atau mantra kepada jana ketika mau membakar dupa. Nah, singkat cerita, setelah semua Akirujen terangkan tata cara ritualnya macam apa, termasuk sesaji pula setiap malam Jumat yang diletakkan nantinya di samping kotak kayu, jana pun akhirnya pamitan dari rumah Akirujen pulang kembali ke kontrakannya. Sebelum pulang ke kontrakan, jana membeli begitu banyak dupa di sebuah pasar. Lalu tiba di kontrakan, Kang Jaja tahu betul dia belum mau mendatangi jana, tak mau mengganggu. Jana lantas menutup pintu kontrakannya rapat-rapat, gordeng ditutup, suasana di dalam kamar begitu gelap. Lalu kotak kayu pemberian Akirujen jana letakkan di samping dinding. Dan mulailah jana membakar dupa, dia tancapkan di atas gelas yang berisi pasir. Ketika asap dupa menyala, jana langsung membaca mantra sesuai yang diajarkan Akirujen. Selepas itu, barulah jana keluar dari kamar kontrakannya menemui Kang Jaja. Selepas bertemu dengan Kang Jaja, jana pun menceritakan berbagi pengalaman dia ketika ritual di Goa Antaboga. Wah, enak kamu Jan. Kalau akang mah dulu ujiannya waktu semedi. Kamu mah cuma di perjalanan. Ya mungkin beda-beda Kang. Ya syukurlah sekarang akang hanya bisa mendoakan kamu agar kamu bisa cepat kaya raya seperti akang, ucap Kang Jaja. Nah, hari demi hari pun berlalu seperti biasa. Pagi-pagi berangkat jualan kerupuk, ba'da duhur pulang ke kontrakan, setor ke Kang Jaja. Terus seperti itu. Nah, satu ketika hari Kamis malam Jumat Wage, si jana ini seperti biasa kan bakar dupa. Jadi bakar dupanya itu kan pagi habis sore. Nah, maghrib bakar dupa lagi yang nantinya habis subuh. Jana bakar dupa nih waktu maghrib, langsung ditancapkan di atas gelas. Lalu mulai membaca mantra. Nah, waktu itu ketika sedang duduk semedi baca mantra, buk, 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 pintu kontrakannya ada yang menggedor-gedor dari luar. Jana terkejut, lantas mencium aroma yang dia kenal, aroma wangi yang dulu tercium ketika semedi di Goa Antaboga. Pahamlah jana, sesuai dengan perkataan Akirujen, itulah para lelembutan dari Goa Antaboga datang hadir mengisi kotak kayu dengan uang. Jana tersenyum senang, lantas jana pun memilih tertidur begitu lelap. Pagi-pagi terbangun tepat di hari Jumat Wage. Jana yang penasaran lantas langsung membuka penutup kotak kayu. Ketika tutup kotak kayu dibuka, jana pun tersenyum bahagia karena betullah di atas kain kafan di dalam kotak kayu, tumpukan uang senilai 1 juta sudah ada di sana. Sesuai perintah Akirujen, tumpukan uang 1 juta itu dia simpan di bawah kain kafan. Jadi terus-terusan seperti itu. Datang duit nih 1 juta kiriman dari lelembutan Gunung Arjuno. Di atas kain kafan langsung disimpan ke bawah kain kafan. Di atas kain kafan kan kosong lagi, nggak ada uang. Uangnya kan di bawah. Nah, nanti hari Jumat Legi ataupun Wage, uang bertambah lagi. Sampai penuh 1 kotak baru bisa jana gunakan. Nah, hari-hari pun berlalu sampai tak terasa sudah 1 bulan pasca ritual di Goa Antaboga. Nah, waktu itu jana baru pulang jualan. Ketika sampai di kontrakan, jana terkejut karena di situ sudah ditunggu oleh Kang Jaja dan Kang Ate. Loh, Kang Ate? Iya Kang, baru pulang dari kampung. Seperti yang sudah Akang ceritakan di video yang Raja Penganten, Kang Ate ini
kawannya Jana ketika jualan di Bandung yang tinggal di daerah Cinunggal, dekat dengan kampung Cibeber tempat tinggal Kang Jana. Oh, syukur, gimana? Sehat keluarga di Cinunggal? Alhamdulillah, Kang. Tapi ada yang mau saya sampaikan, Kang. Ada apa, Teh? Ini loh, Kang. Kang Ate pun cerita kalau ketika dia pulang ke Cinunggal, lalu tak sengaja berkunjung ke Cibeber, ketemu sama Teh Lilis, istrinya Kang Jana. Nah, Teh Lilis titip pesan ke Kang Ate. Kalau beberapa hari lalu, mertua dari Kang Jana, bapaknya Teh Lilis, itu sakit keras dan menyuruh Jana untuk lekas pulang ke Cibeber, takut umur dari bapaknya Teh Lilis tak lama lagi. Dok, yang benar Kang Ate, benar Kang Jana, bapak mertua Kang Jana, itu lagi sakit parah sekarang. Kang Jana disuruh pulang sama Teh Lilis. Astagfirullah. Kang Jaja, gimana Kang? Ya kamu pulang saja, Jan. Gak apa-apa. Teh, kamu balik saja ke kontrakan. Akang ada perlu sama si Jana. Iya Kang Jaja. Ate pun langsung pamitan. Di sini Jana bingung karena kotak kayu belum penuh. Kalau pulang gimana? Takut ada yang nyuri lah, segala macam lah. Sampai akhirnya Kang Jaja ngasih solusi. Jan, sekarang kamu balik saja ke rumah Aki Rujen. Kamu cerita. Gimana menurut Aki Rujen saja. Kalau masalah kamu takut hilang itu uang, tenang. Kan ada Akang, nanti Akang yang jaga. Iya ya Kang. Ya sudah, sekarang saja kamu temui Aki Rujen. Nah singkatnya, Jana pun langsung menuju ke Tambak Watu, menemui Aki Rujen. Cerita kalau dia mau pulang ke Jawa Barat nih, ke kampung, karena bapak mertuanya lagi sakit parah. Aki Rujen pun berkata, pulanglah saja. Masalah kotak kayu tak kamu bakarkan dupa. Tak masalah, itu nanti urusan Aki. Iya Ki. Setelah dapat jaminan dari Aki Rujen, Jana pun baru tenang. Dan malam harinya, Jana langsung berangkat ke Jawa Barat, pulang ke Cibeber. Singkat cerita nih, si Jana sampai ke Cibeber, ke rumah mertuanya. Begitu sampai di rumah mertuanya, saat itulah bertepatan dengan mertua Jana yang sedang dimandikan jenazahnya. Wis mati mertuanya Jana ketika Jana tiba. Terlihat Lilis pun menangis melihat kedatangan Jana. Lilis lantas memeluk suaminya. Namun, Jana yang penasaran. Dia pun langsung menuju ke tempat pemandian jenazah bapak mertuanya. Begitu sampai di sana, Jana yang pura-pura mau ikut memandikan jenazah bapak mertuanya. Dia pun penasaran melihat-lihat kondisi jasad sang mertua. Tak ada yang aneh di jasad mertuanya itu. Namun ketika pandangan Jana tertuju ke tumit kaki dari sang mertua, disitulah mata Jana terbelalak karena di tumit kaki mertuanya ada 2 titik seperti lubang, seolah bekas taring yang menancap. Pahamlah Jana, sepertinya bapak mertuanya ini mati menjadi tumbal pesugihan kandang bubrah Goa Antaboga. Namun Jana gak banyak bicara. Sampai Jana pun mengikuti prosesi pemakaman. Nah, selepas 3 hari pasca bapak mertuanya mati, Jana pun cerita kalau dia lagi mengikuti ritual pesugihan di tempat dia jualan. Dia ceritakan semuanya kepada Lilis. Tentunya Jana tak menceritakan masalah bapak kandungnya Lilis yang jadi tumbal. Takut nanti Lilis marah atau apa gitu. Dia rahasiakan. Lilis pun tersenyum senang ketika Jana bilang kotak kayu itu sudah berisikan uang. Nunggu penuh baru bisa digunakan. Dan Jana berjanji selepas kotak kayu itu penuh dengan uang, dia akan berhenti jualan kerupuk, pulang kembali ke Cibeber.
Lilis pun setuju. Maka di hari kelima kematian bapak mertuanya, Jana pun lekas berangkat kembali ke Malang. Setibanya di Malang, Jana masuk ke kontrakan lantas mencari dupa, langsung dia bakar. Sesuai instruksi Aki Rujen ketika berkunjung dulu. Nah, sampai akhirnya, singkatnya nih, itu kotak udah penuh dengan uang. Puluhan juta. Tapi puluhan juta zaman dulu loh, tahun 90. Sekarang mungkin ratusan juta, bahkan lebih lah nilainya. Nah, selepas uang penuh, Jana pun berbicara ke Kang Jaja kalau dia mau pulang ke Cibeber dan berhenti jualan. Jaja pun paham, karena sudah dia prediksi dari awal. Jana gak mungkin selamanya jualan kerupuk di sana. Namun sebelum pulang, Jana pun mendatangi dulu Aki Rujen. Aki Rujen pun mengajak Jana untuk berkunjung kembali ke Goa Antaboga dengan maksud meminta izin pulang ke Jawa Barat, sekaligus agar para parewangan nanti mengirimkan uangnya ke rumah baru Jana di Cibeber nantinya. Selepas selesai ritual izin segala macam, sekaligus dinasehati oleh Aki Rujen yang sudah tua renta waktu itu, Jana pun balik kembali ke Malang. Lalu dia mulai mempersiapkan kepulangannya. Kotak kayu yang berisi penuh dengan uang dia masukkan ke dalam gerdus yang cukup besar, diantar oleh Kang Jaja ke stasiun waktu itu. Pulanglah Jana ke Cibeber, tempat tinggal dia dengan Lilis istrinya. Dan yang dilakukan pertama kali oleh Jana setibanya di Cibeber, dia pun mencari rumah dengan uang yang sudah bisa dia gunakan. Selain dari gaji hasil jualan, tentunya uang hasil pesugihan. Nah, kebetulan sekali waktu itu ada rumah yang mau dijual. Walaupun rumahnya masih begitu sederhana, namun lebih dari cukup bagi Jana. Karena nanti kan bisa dia rehab sesuai keinginannya. Mulailah Jana dan Lilis pun pindah. Tak lagi tinggal di rumah almarhum mertuanya Jana. Selepas pindah rumah, tentunya Jana memilih satu kamar yang dia khususkan sebagai tempat ritual menyimpan kotak kayu. Bahkan Lilis pun oleh Jana diberitahu bagaimana caranya membakar dupa sesuai perintah Aki Rujen, di mana nanti kalau Jana sedang ada perlu tak di rumah, ada Lilis istrinya yang menggantikan. Lalu selepas ritual kembali dilakukan di rumah baru, hanya dalam waktu 4 bulan, Jana langsung membangun rumah itu dengan sedemikian rupa. Bahkan orang-orang di Cibeber sampai kaget melihat kemajuan Jana. Selain merehab rumah, merenovasi menjadi rumah yang begitu megah, Jana pun mulai merintis usaha baru di Cibeber. Jana membuka pabrik kerupuk yang cukup jarang pada waktu itu di daerahnya. Nah, pabrik kerupuk launching dibuka, sudah banyak orang yang mendaftar bekerja. Bahkan tak seperti orang lain. Walau pabrik baru dibuka, pedagang baru jualan merintis jalan, usahanya Jana melesat begitu cepat. Yang tentunya melesatnya usaha Jana itu ada campur tangan dari para lelembutan Gunung Arjuno, penguasa Goa Antaboga. Dan tentu uang dalam kotak tak pernah habis, selalu bertambah di Jumat Legi dan Jumat Wage yang menjadi sumber utama harta kekayaan Jana. Lalu di tahun kedua pasca melakukan pesugihan, Jana yang waktu itu menjadi aktivis sebuah partai, dia pun diumrohkan ke Tanah Suci. Tentunya sebelum berangkat umroh ke Tanah Suci, Jana pun
mendatangi Aki Rujen di Tambak Watu kaki Gunung Arjuno, agar nanti di tanah suci Jana bisa selamat. Tentunya dimandikan, diritualkan dulu oleh Aki Rujen untuk menjamin keselamatan Jana nanti. Nah, barulah Jana berangkat umroh ke tanah suci dengan beberapa rekan kader dari partai yang sama. Dan semenjak saat itulah sejarah tertulis sosok Haji Jana, orang kaya raya di kampung Cibeber dengan berbagai usaha dan harta benda yang dia miliki, begitu terkenal sampai dipandang begitu hormat oleh para tetangga dan warga di sekitarnya. Namun, seperti dalam cerita di awal, harta benda milik Haji Jana yang begitu banyak hilang lenyap selepas Haji Jana meninggal dunia. Bahkan kota kayu yang menjadi sumber kekayaannya hilang ditelan bumi, seolah kota kayu itu kembali ke dimensi lain di Gunung Arjuno, tempat Jana dulu melakukan ritual pesugihan dengan Aki Rujen. Nah, itulah kisah tentang pesugihan kandang bubrah Goa Antaboga Gunung Arjuno yang diceritakan oleh Kang Ate yang dulu sempat mendatangi Haji Jana untuk meminta saran agar bisa kaya raya seperti Jana kawannya.